Sepiring tulang ayam dan nasi dingin sisa kemarin dilempar tepat ke wajah saya. Piring itu pecah di lantai marmer. Serpihannya menggores betis saya hingga berdarah. Itu makanan yang pantas untukmu. Perempuan mandul yang menumpang di rumah keluarga kami. Ibu mertua saya membentak, matanya melotot penuh kebencian. Di sebelahnya, Renata tersenyum. Tangannya mengelus perut yang mulai membuncit. Perempuan simpanan suami saya itu kini disebut calon pewaris keluarga. Dan Mas Galang, lelaki yang 5 tahun lalu berjanji melindungi saya di hadapan makam ayah, hanya menunduk. Membuang muka, seolah saya kotoran di lantai rumahnya sendiri. Hati saya hancur, tapi air mata saya sudah kering sejak berminggu-minggu lalu. Saya menunduk, bukan untuk menangis, melainkan untuk menyembunyikan senyum yang mulai terbentuk di bibir saya. Mereka pikir saya menantu lemah yang tidak punya apa-apa. Mereka menindas saya, menginjak harga diri saya, merampas semuanya demi perempuan itu. Tapi yang mereka bertiga tidak tahu, malam itu mereka memaksa saya menandatangani surat yang akan menghancurkan mereka sendiri. Seluruh saham perusahaan yang mereka banggakan dan rekening miliaran rupiah yang dipamerkan ibu mertua saya. Sebentar lagi akan berbalik arah. Mereka memulai peperangan. Saya akan menyelesaikannya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita penuh makna seperti ini. Kisah ini mungkin akan mengaduk emosi kalian, jadi siapkan hati. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Saraswati. Orang-orang memanggil saya Sarah. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan, lebih tepatnya auditor keuangan. Angka adalah bahasa yang paling saya pahami di dunia ini. Sebuah neraca tidak pernah berbohong. Sebuah mutasi rekening selalu menyimpan kebenaran, sekalipun manusia berusaha menutupinya. Saya yatim piatu. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya menyusul 5 tahun lalu, tepat 2 bulan sebelum saya menikah. Beliau adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengenal siapa saya sebenarnya. Ayah saya bukan orang sembarangan, tapi cerita tentang beliau akan saya simpan dulu. Karena malam itu, di ruang makan mewah ini, tidak ada satupun dari mereka yang tahu kebenaran tentang ayah saya. Mereka hanya melihat saya sebagai Sarah, menantu miskin, perempuan yatim yang beruntung, dinikahi anak keluarga Wulandari yang terpandang. Saya tinggal di sebuah rumah 3 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pagar tinggi, taman luas, dan garasi berisi 3 mobil. Dari luar, rumah ini tampak seperti istana keluarga yang harmonis. Tetangga sering bilang, saya beruntung. Mereka tidak tahu, di balik dinding marmer ini, saya menjalani hidup seperti seorang pelayan tanpa upah. Saya bangun pukul 4 pagi setiap hari, menyiapkan sarapan untuk ibu mertua, mengurus seluruh kebutuhan rumah, lalu pergi bekerja. Dan ketika pulang, saya masih harus menghadapi makian yang sama setiap hari, tanpa jeda. Suami saya, Mas Galang, adalah anak tunggal keluarga ini. Usianya 38 tahun. Di atas kertas, ia menjabat sebagai direktur di Andika Group, perusahaan distribusi milik keluarga. Saya bilang, di atas kertas, karena kenyataannya, Mas Galang tidak pernah benar-benar memimpin apapun. Ia hanya duduk di kursi direktur, memakai jas mahal, dan tersenyum di depan kamera. Yang menjalankan roda perusahaan itu selama 5 tahun terakhir adalah saya. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya 60 tahun. Seorang perempuan dengan rambut disasak rapi dan jari-jari yang selalu penuh cincin emas tebal. Ia adalah ratu di rumah ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan menurut beliau, seorang menantu yatim seperti saya tidak punya hak untuk membantah. Dari hari pertama saya menginjakan kaki di rumah ini, ibu mertua saya sudah menentukan posisi saya, bukan sebagai istri anaknya, melainkan sebagai pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Sejak awal saya tahu rumah tangga ini tidak akan mudah, tapi saya tetap bertahan karena saya mencintai Mas Galang. Dan
karena ayah saya sebelum meninggal sempat menitipkan satu pesan kepada saya. Sarah, jaga dirimu baik-baik, tapi jangan pernah biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu anak ayah. Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak mengerti betapa beratnya makna kalimat itu. Sampai semua yang terjadi di rumah ini perlahan membuka mata saya. Mari saya ceritakan dari awal. Dari saat semuanya masih terlihat baik-baik saja. Sebelum perempuan bernama Renata itu datang dan mengubah segalanya menjadi neraka. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Mas Galang di sebuah masjid sederhana. Pernikahan kami tidak mewah, karena saat itu, jujur saja, keluarga Wulandari sedang berada di ujung kehancuran. Banyak orang tidak tahu fakta ini. Andika Group, perusahaan yang sekarang dibanggakan ibu mertua saya, dulu hampir bangkrut 5 tahun lalu. Perusahaan itu terlilit hutang. Pelanggan kabur. Karyawan mulai berhenti. Bank menolak memberi pinjaman. Mas Galang waktu itu bukan direktur yang gagah. Ia hanya lelaki putus asa yang hampir kehilangan warisan ayahnya. Saya masih ingat malam ketika ia menangis di hadapan saya. Ia bilang perusahaan keluarganya akan tutup. Ia bilang ia tidak tahu harus bagaimana. Dan saat itu, saya membuat keputusan yang mengubah hidup saya selamanya. Saya menggunakan warisan dari ayah saya untuk menyelamatkan perusahaan itu. Ayah saya sebelum meninggal meninggalkan saya lebih dari yang dibayangkan siapapun. Beliau adalah pemilik beberapa aset dan dana yang nilainya sangat besar. Saya tidak pernah memamerkannya. Saya tidak pernah bercerita kepada keluarga Wulandari. Saya hanya diam-diam menyuntikkan dana miliaran rupiah ke Andika Group melalui jalur yang sah, lewat seorang notaris kepercayaan ayah saya. Saya melakukannya secara anonim. Tidak ada yang tahu dari mana uang penyelamat itu datang. Mereka pikir itu keajaiban. Mereka pikir Mas Galang yang hebat. Mereka pikir perusahaan bangkit karena kepemimpinannya. Padahal, akuntan yang merancang seluruh restrukturisasi keuangan itu adalah saya. Auditor yang menambal kebocoran dana itu adalah saya. Orang yang tidur hanya 2 jam sehari demi menyelamatkan warisan keluarga mereka adalah saya. Selama 5 tahun, saya bekerja dalam diam. Saya tidak menuntut pengakuan. Saya pikir selama Mas Galang bahagia, selama rumah tangga kami utuh, semua pengorbanan itu sepadan. Saya salah besar karena ketika perusahaan kembali jaya, ketika rekening keluarga kembali penuh, mereka tidak melihat saya sebagai penyelamat. Mereka melihat saya sebagai beban yang sudah tidak berguna. Awalnya hanya sindiran kecil dari ibu mertua. Soal saya yang belum juga hamil, setelah 5 tahun menikah, perempuan itu gunanya melahirkan keturunan. Sarah, kalau tidak bisa, untuk apa kamu di sini? Saya hanya diam. Saya tahu, secara medis, masalahnya bukan pada saya, tapi saya memilih menelan semuanya. Demi menjaga nama baik suami saya di mata ibunya. Lalu sindiran itu berubah menjadi penghinaan terbuka. Dan puncaknya, 6 bulan lalu, perempuan itu datang, Renata. Saya pertama kali melihatnya di acara ulang tahun perusahaan. Seorang perempuan muda berusia 27 tahun, dengan gaun ketat dan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. Ia diperkenalkan sebagai sekretaris baru Mas Galang. Saya tidak menaruh curiga. Saya seorang istri yang percaya pada suaminya. Itulah kesalahan terbesar saya. Perubahan itu datang perlahan, seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit. Mas Galang mulai sering pulang larut. Ia bilang ada banyak proyek di kantor. Ia bilang Renata membantunya lembur. Saya percaya. Saya bahkan menyiapkan makan malam dan menunggunya sampai tengah malam. Tapi yang pulang adalah lelaki yang baunya seperti parfum perempuan lain. Suatu malam, saya menemukan struk hotel di saku jasnya. Sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan. Tanggalnya adalah malam ketika ia bilang sedang dinas keluar kota. Tangan saya gemetar, tapi saya tidak berteriak. Saya hanya menyimpan struk itu dan mencatat tanggalnya di kepala saya. Naluri seorang auditor. Setiap bukti, sekecil apapun, suatu hari akan berguna. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Pagi itu, saya hendak masuk ke sistem keuangan perusahaan untuk memeriksa laporan bulanan. Seperti biasa, tapi akses saya ditolak. Saya mencoba lagi.
Ditolak lagi. Akun saya telah dinonaktifkan. Saya menelpon kantor. Seorang staf keuangan yang biasa bekerja dengan saya menjawab dengan suara takut. Maaf, Bu Sarah, ada instruksi dari Pak Direktur. Semua akses Ibu ke sistem keuangan dicabut, katanya. Sekarang Mbak Renata yang akan menangani. Dada saya terasa ditusuk. Bukan karena saya kehilangan jabatan, tapi karena saya mengerti apa artinya ini. Mereka mulai memutus saya dari perusahaan yang saya selamatkan dengan tangan saya sendiri. Malam itu, saya bertanya pada Mas Galang. Suara saya masih tenang. Mas, kenapa akses keuangan saya dicabut? Ia bahkan tidak menatap saya. Matanya tetap pada layar ponselnya. Itu urusan perusahaan. Sarah, kamu tidak perlu ikut campur. Renata lebih kompeten. Renata lebih kompeten. Kalimat itu menggema di kepala saya sepanjang malam. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu. Mencabut akses bukan berarti menghapus jejak. Dan saya menyimpan salinan dari segalanya. Insiden kedua terjadi sebulan kemudian. Suatu sore, saya pulang kerja dan menemukan sebuah koper besar di ruang tamu. Koper itu milik Renata. Perempuan itu berdiri di tangga, mengenakan piyama sutra, seolah ini sudah menjadi rumahnya. Oh, Mbak Sarah sudah pulang, katanya dengan senyum kemenangan. Mulai sekarang, Renata tinggal di sini. Bu Wulandari yang mengundang. Katanya Renata harus dijaga, kan sedang mengandung cucu pertama keluarga. Saya membeku. Cucu pertama. Kata itu menghantam saya seperti palu. Saya berbalik mencari Mas Galang. Saya menemukannya di ruang kerja. Dan apa yang ia katakan menghancurkan sisa terakhir dari rumah tangga saya. Renata hamil anak saya. Sarah, dia akan memberi saya keturunan. Sesuatu yang tidak pernah bisa kamu berikan. Terima saja kenyataan ini. Saya tidak menangis. Anehnya, di saat yang seharusnya paling menyakitkan itu, saya justru merasa dingin, tenang, seolah ada bagian dari diri saya yang akhirnya terbangun. Insiden ketiga datang dari ibu mertua. Keesokan paginya, Bu Wulandari memanggil saya ke ruang keluarga. Ia duduk di sofa utama, dengan Renata di sampingnya. Sarah, kamar utama di lantai 2 sekarang untuk Renata dan calon cucu saya. Kamu pindah ke kamar belakang, dekat dapur. Kamar pembantu. Itu lebih cocok untukmu. Kamar pembantu. Sebuah ruangan sempit tanpa jendela di belakang dapur. Ibu mertua saya menyuruh saya, istri sah anaknya, tidur di sana. Saya menatapnya cukup lama. Lalu, saya mengangguk pelan. Baik, Bu. Kepatuhan saya membuat mereka semakin berani. Mereka kira saya sudah kalah. Mereka tidak tahu. Saya sengaja membuat mereka merasa menang. Karena orang yang merasa menang akan menjadi ceroboh. Dan kecerobohan adalah hal yang paling saya butuhkan. Insiden keempat adalah yang paling menyakitkan. Suatu hari, saya pulang dan mencium bau asap dari halaman belakang. Ibu mertua saya sedang membakar sesuatu di tong besi. Saya mendekat. Dan jantung saya seperti berhenti. Yang dibakar adalah album foto pernikahan saya. Dan di sampingnya, sebuah kotak kayu tua. Kotak peninggalan ayah saya, berisi foto-foto lama dan beberapa surat yang beliau tulis untuk saya. Untuk apa menyimpan barang sampah masa lalu? Kata Bu Wulandari dingin, sambil melempar foto terakhir ke dalam api. Rumah ini harus bersih dari jejakmu. Saya berlari menyelamatkan kotak ayah saya. Sebagian isinya sudah hangus. Tapi satu amplop coklat di dasar kotak masih utuh. Amplop yang bahkan belum pernah saya buka sebelumnya. Di rumah itu, hanya ada satu orang yang masih memandang saya sebagai manusia. Namanya Bu Asih, seorang pembantu tua yang sudah bekerja di keluarga Wulandari sejak lama. Malam itu, ia diam-diam datang ke kamar pembantu saya, membawakan sepiring nasi hangat dengan ikan goreng dan sayur asam. Makan, Nak Sarah, bisiknya. Bu Asih tidak tega melihat Nak Sarah diperlakukan seperti ini. Bu Asih tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan keluarga ini. Bukan mereka yang sombong itu. Air mata saya hampir jatuh. Setelah berbulan-bulan dihina, satu piring nasi sederhana dari orang yang tulus terasa lebih berharga dari semua hidangan mewah di meja makan itu. Terima kasih, Bu Asih, kata saya.
Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Dan saya tidak akan melupakan kebaikan ibu. Bu Asih tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. Lalu ia keluar diam-diam, agar tidak ketahuan. Malam-malam berikutnya semakin berat. Bu Wulandari mulai mempermalukan saya bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga di hadapan tamu. Suatu hari, beberapa kerabat keluarga datang berkunjung. Bu Wulandari sengaja menyuruh saya menyajikan minuman seperti seorang pelayan. Itu menantu saya, kata Bu Wulandari kepada para tamu dengan nada mengejek. Sudah 5 tahun menikah, tapi tidak bisa memberi keturunan. Untung ada Renata. Perempuan ini sebentar lagi keluar dari keluarga kami. Sudah tidak ada gunanya. Para kerabat tertawa. Beberapa menatap saya dengan kasihan, beberapa dengan hinaan. Saya menyajikan minuman dengan tangan yang mantap, wajah datar. Lalu kembali ke dapur. Mereka kira saya tidak punya harga diri, padahal saya hanya sedang menabung kemarahan untuk hari pembalasan. Malam itu, di kamar pembantu yang sempit, saya membuka amplop itu untuk pertama kalinya. Dan apa yang ada di dalamnya mengubah segalanya. Di dalam amplop itu ada sebuah surat dari ayah saya dan sebuah kartu nama. Kartu nama seorang notaris bernama Pak Hendarto. Surat itu ditulis tangan oleh ayah saya beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Tangan saya gemetar saat membacanya. Ayah menulis bahwa beliau tahu pernikahan saya tidak akan mudah. Beliau menulis bahwa beliau sudah mengamati keluarga Wulandari dan beliau tidak sepenuhnya percaya pada mereka. Karena itu, beliau menyiapkan sesuatu untuk melindungi saya. Sarah, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti keadaan sedang sulit. Temui Pak Hendarto. Beliau menyimpan semua yang ayah tinggalkan untukmu. Jangan biarkan siapapun tahu sampai waktunya tiba. Kamu akan tahu kapan waktu itu datang. Air mata saya akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata seorang anak yang baru menyadari betapa jauh ayahnya telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda. Keesokan harinya, saya izin pergi dengan alasan ke pasar. Saya menemui Pak Hendarto di kantornya di kawasan Menteng. Pria tua itu menyambut saya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya kamu datang. Nak, ayahmu sudah menunggu hari ini sejak lama. Apa yang Pak Hendarto tunjukkan kepada saya hari itu membuat saya tertegun. Insiden kelima ini adalah titik balik dari segalanya. Dana miliaran rupiah yang dulu saya suntikan ke Andika Group ternyata tidak pernah dicatat sebagai pinjaman biasa. Atas saran ayah saya dan Pak Hendarto, dana itu dimasukkan sebagai penyertaan modal. Dalam bahasa sederhana, uang itu membeli saham. Dan bukan saham kecil. Penyertaan modal saya ditambah konversi hutang yang menyelamatkan perusahaan membuat saya secara hukum memiliki saham mayoritas Andika Group. 51%. Saya adalah pemilik mayoritas perusahaan yang selama ini menghina saya. Secara hukum, di atas kertas bermaterai dengan tanda tangan notaris negara. Andika Group adalah milik saya. Ayahmu merancang ini agar tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Pak Hendarto. Selama 5 tahun, kepemilikan ini disimpan dalam struktur yang tidak terlihat oleh keluarga suamimu. Mereka pikir kamu hanya menantu, padahal kamu pemilik dari segalanya yang mereka banggakan. Saya keluar dari kantor itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini, saya merasa tidak punya apa-apa, padahal saya memegang segalanya. Saya hanya belum tahu cara menggunakannya. Saya tidak terburu-buru. Seorang auditor tidak pernah bertindak tanpa bukti yang lengkap. Saya butuh lebih banyak amunisi sebelum perang yang sesungguhnya. Insiden ke-6 memberi saya amunisi itu. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke kamar pembantu dan menyadari ada satu hal yang lupa mereka cabut. Akses saya ke arsip email lama perusahaan masih aktif lewat sebuah akun cadangan yang dulu saya buat untuk keperluan audit. Dari sana, saya menemukan jejak yang membuat darah saya mendidih. Selama 6 bulan terakhir, Mas Galang telah mentransfer dana perusahaan dalam jumlah besar ke sebuah rekening pribadi. Rekening atas nama Renata. Mobil mewah, apartemen, perhiasan. Semua dibeli dengan uang perusahaan. Uang yang secara hukum adalah milik saya. Bukan hanya itu,
Ada juga catatan kartu kredit perusahaan yang dipakai Bu Wulandari untuk gaya hidupnya. Tas mewah, perjalanan ke luar negeri, perhiasan emas, semua dari kas Andika Group. Mereka menggerogoti perusahaan saya sambil menghina saya di meja makan. Mereka makan dari piring yang saya isi, lalu melempar sisanya ke wajah saya. Saya menyalin semua bukti itu. Setiap mutasi rekening, setiap nota, setiap email, saya menyimpannya rapi. Seperti seorang auditor menyusun laporan untuk persidangan. Insiden ketujuh adalah saat saya benar-benar menyadari betapa busuk rencana mereka. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan Renata dengan Bu Wulandari di ruang keluarga. "Bu, kapan kita bisa singkirkan Sarah sepenuhnya?" tanya Renata. Renata mau status yang jelas. Renata kan calon ibu dari pewaris keluarga ini. Bu Wulandari tertawa pelan. "Sabar, Nak, sebentar lagi. Galang sudah saya suruh menyiapkan surat. Kita paksa Sarah menandatangani surat pelepasan harta dan surat cerai sekaligus. Begitu dia tanda tangan, dia keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Lalu, kamu yang menggantikan posisinya." "Tapi Bu, Sarah kan tidak punya apa-apa. Untuk apa repot-repot pakai surat?" "Justru karena dia tidak punya apa-apa, kita harus pastikan dia tidak bisa menuntut belakangan. Tanda tangan di atas materai itu kunci, hitam di atas putih. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa." Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tersenyum lebar. Mereka ingin saya menandatangani surat. Mereka ingin hitam di atas putih. Baiklah, saya akan memberi mereka tanda tangan, tapi bukan tanda tangan yang mereka harapkan. Insiden ke-8 adalah langkah terakhir saya sebelum perang. Saya kembali menemui Pak Hendarto, dan kali ini saya membawa seorang lagi, pengacara bernama Pak Bramantio. Seorang pengacara korporat yang terkenal sangat tajam di pengadilan. Kami menghabiskan beberapa malam menyusun strategi. Saya serahkan semua bukti yang saya kumpulkan. Mutasi rekening, bukti penggelapan dana perusahaan, sertifikat saham mayoritas atas nama saya, akta hibah dari ayah saya. Pak Bramantio memeriksa semuanya, lalu menatap saya. "Bu Sarah, dengan bukti selengkap ini, mereka tidak hanya akan kehilangan perusahaan, mereka bisa masuk penjara karena penggelapan dana." "Bagus," kata saya, "tenang. Saya hanya butuh satu kesempatan untuk membuat semua terjadi di depan mata mereka sendiri. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Karena beberapa hari kemudian, Bu Wulandari mengumumkan sesuatu. Akan ada acara besar di rumah. Sebuah perayaan kesuksesan Andika Group. Dihadiri seluruh keluarga besar dan para relasi bisnis. Dan di acara itulah, kata ibu mertua saya harus menandatangani surat pelepasan harta di hadapan semua orang. Agar saya mempermalukan diri sendiri sebagai menantu yang tahu diri dan mengundurkan diri secara baik-baik. Mereka menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya tanpa mereka sadari. Mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Tapi sebelum acara besar itu, ada satu malam yang harus saya ceritakan. Malam ketika piring berisi tulang ayam itu dilempar ke wajah saya. Malam yang saya buka di awal cerita ini. Malam itu, 3 hari sebelum acara perayaan, saya sengaja pulang lebih lambat. Saya baru saja selesai menandatangani dokumen terakhir di kantor Pak Bramantio. Semua sudah siap. Bom, waktu sudah saya pasang. Yang tersisa hanyalah menunggu. Saat saya masuk ke ruang makan, mereka bertiga sudah duduk di meja. Bu Wulandari, Renata, dan Mas Galang. Di hadapan mereka, hidangan mewah, soto daging, rendang, ikan bakar, dan di hadapan kursi saya, sebuah piring berisi tulang ayam dan nasi dingin sisa kemarin. "Itu makananmu malam ini," kata Bu Wulandari sambil menyeringai. "Perempuan yang tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas makan makanan layak." Saya berdiri diam. Lalu Renata dengan suara mendayu yang dibuat-buat berkata, "Ibu, jangan kasar-kasar sama Mbak Sarah. Kasihan. Mungkin dia memang lapar. Seharian cuma bisa di dapur. Biar saja dia makan sisa. Hitung-hitung sedekah dari calon pewaris keluarga ini." Saya menatap Mas Galang, lelaki yang dulu berjanji melindungi saya. Ia hanya menunduk, membuang muka ke arah jendela. Bahkan
tidak berani menatap mata saya saat saya tidak segera duduk. Kemarahan Bu Wulandari memuncak. Ia mengambil piring tulang ayam itu dan melemparkannya ke arah saya. Piring itu pecah di lantai. Serpihannya menggores betis saya hingga berdarah. Makan sisa gundik suamimu. Itu tempat yang pantas untuk perempuan mandul dan miskin sepertimu. Ruangan hening. Hanya terdengar suara Renata yang tertawa kecil. Dan di tengah penghinaan paling rendah itu, saya menunduk. Bukan untuk menangis, melainkan untuk menyembunyikan senyum di bibir saya. Karena di saku saya saat itu sudah tersimpan salinan sertifikat saham mayoritas Andika Group atas nama saya. Mereka melempar makanan ke wajah pemilik perusahaan mereka. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Saya mengangkat wajah. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik, Bu, saya akan menandatangani surat itu di acara perayaan nanti di hadapan semua orang. Seperti yang Ibu inginkan. Mata Bu Wulandari berbinar penuh kemenangan. Ia kira saya menyerah. Ia kira saya akan mempermalukan diri sendiri di depan keluarga besar. Bagus, katanya. Akhirnya, kamu tahu diri juga. Saya membungkuk sopan. Lalu, saya berjalan ke kamar pembantu, melangkahi pecahan piring di lantai. Punggung saya tegak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, langkah saya terasa ringan. 3 hari. Tinggal 3 hari lagi sampai semuanya berakhir. Malam itu, saya menelpon Pak Bramantio dari kamar sempit saya. Suara saya berbisik. Tapi, mantap, Pakistan. Kita jalan sesuai rencana. Di acara perayaan, pastikan semua dokumen siap. Dan pastikan pihak yang berwenang juga hadir di waktu yang tepat. Sudah saya atur, Bu Sarah, jawab Pak Bramantio. Mereka memaksa Anda menandatangani surat di depan umum. Justru itu kesempatan terbaik kita. Semua mata akan tertuju ke sana. Dan mereka akan menyaksikan kebenaran terungkap. Di tempat yang sama di mana mereka berniat mempermalukan Anda. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka kotak peninggalan ayah saya yang berhasil saya selamatkan dari api. Saya mengeluarkan foto beliau. Saya menatapnya lama. Ayah, bisik saya. Surat ayah sudah saya baca. Waktunya sudah tiba. Sarah tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diri kita lagi. Saya tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa hidup. Saya merasa menjadi anak ayah saya kembali. Perempuan yang kuat, bukan pelayan tanpa nama. Hari perayaan tiba. Rumah keluarga Wulandari disulap menjadi tempat pesta yang megah. Lampu kristal menyala terang. Karpet merah digelar dari gerbang. Pelayan berseragam hilir mudik membawa nampan berisi makanan mahal. Para tamu mulai berdatangan. Keluarga besar Wulandari. Para relasi bisnis Andika Group, beberapa pejabat kecil, semua datang untuk merayakan kesuksesan perusahaan. Bu Wulandari berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya sutra dan perhiasan emas yang berkilauan. Wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Renata mengenakan gaun merah menyala. Tangannya selalu mengelus perut yang membuncit, memamerkan kehamilannya kepada setiap tamu. Mas Galang berdiri di dekat panggung kecil, mengenakan jas hitam mahal. Direktur Andika Group. Begitu para tamu memanggilnya. Ia tersenyum bangga, menyalami para relasi. Seolah seluruh kesuksesan ini hasil kerja kerasnya sendiri. Dan saya diberi gaun sederhana berwarna abu-abu. Sengaja dipilih agar saya terlihat seperti pelayan di tengah pesta. Saya disuruh berdiri di pojok, menunggu giliran untuk dipermalukan. Tapi malam itu saya tidak merasa kecil karena di tas tangan saya tersimpan map berisi dokumen yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan ini. Acara dimulai. Bu Wulandari naik ke panggung kecil dan memberi sambutan. Ia berbicara tentang perjuangan keluarga, tentang kebangkitan Andika Group dari ambang kebangkrutan. Ia memuji Mas Galang sebagai pemimpin hebat yang menyelamatkan perusahaan. Saya berdiri di pojok, mendengarkan kebohongan itu dengan tenang. Setiap kata pujian untuk Mas Galang adalah pengakuan yang dicuri dari kerja keras saya. Tapi saya membiarkannya. Sebentar lagi, kebenaran akan berbicara lebih keras
dari semua sambutan. Lalu tiba bagian yang mereka rencanakan. Bapak dan Ibu sekalian, kata Bu Wulandari dengan suara lantang. Sebelum kita lanjutkan, ada satu urusan keluarga yang ingin kami selesaikan malam ini. Di hadapan kalian semua. Ia menatap ke arah saya. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Menantu saya, Sarah, dengan kesadaran penuh, ingin menyerahkan kembali posisinya dalam keluarga ini. Ia akan menandatangani surat pelepasan harta dan persetujuan perceraian secara baik-baik karena ia menyadari bahwa ia tidak lagi pantas berada di keluarga terhormat ini. Para tamu berbisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan kasihan, beberapa dengan sinis. Renata melangkah maju, membawa map berisi surat-surat itu. Ia menyodorkannya kepada saya dengan senyum penuh kemenangan. Sebuah pena diletakkan di atasnya. Silakan, Mbak Sarah, kata Renata pelan, agar hanya saya yang dengar. Tanda tangani, lalu pergi dari hidup kami selamanya. Saya mengambil map itu. Saya membuka halaman pertama. Surat pelepasan harta. Surat yang menyatakan saya melepaskan semua hak atas harta keluarga dan perusahaan. Saya mengambil pena. Tangan saya mantap. Saya membubuhkan tanda tangan saya di atas materai dengan tenang. Di hadapan semua orang, mata Bu Wulandari berbinar. Renata tersenyum lebar. Mas Galang menghela napas lega. Nah, begitu, kata Bu Wulandari. Sekarang kamu boleh pergi. Bawa barangmu. Dan jangan pernah kembali. Saya menutup map itu. Lalu saya mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum lebar di hadapan mereka. Sebelum saya pergi, Bu, kata saya, dengan suara yang tiba-tiba terdengar jelas ke seluruh ruangan. Izinkan saya menyampaikan satu hal kepada para tamu yang terhormat. Saya melangkah ke panggung, bukan diseret. Saya naik dengan langkah tegak. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat seluruh ruangan terdiam. Nama saya Saraswati, selama 5 tahun. Kalian mengenal saya sebagai menantu keluarga Wulandari. Perempuan yatim yang katanya beruntung. Malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Saya membuka tas saya. Saya mengeluarkan map kedua. Map yang tidak mereka ketahui. 5 tahun lalu, Andika Group hampir bangkrut. Terlilit hutang miliaran rupiah, ditinggal pelanggan, ditolak bank. Perusahaan ini nyaris mati. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Bu Wulandari mulai berubah. Yang menyelamatkan perusahaan ini bukan Mas Galang, melainkan dana warisan dari almarhum ayah saya. Dana miliaran rupiah yang saya suntikkan secara anonim melalui notaris terpercaya. Dan dana itu atas saran ayah saya tidak dicatat sebagai pinjaman. Saya mengeluarkan selembar dokumen bermaterai. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihatnya. Dana itu dicatat sebagai penyertaan modal, yang artinya dana itu membeli saham. 51% saham Andika Group, saham mayoritas. Saya menatap mata Bu Wulandari yang kini terbelalak. Perusahaan yang kalian banggakan malam ini, secara hukum, adalah milik saya. Sejak 5 tahun lalu, hitam di atas putih, bermaterai, dengan tanda tangan notaris negara. Ruangan meledak dalam bisik-bisik panik. Mas Galang melangkah maju, wajahnya pucat. Itu tidak mungkin, kamu bohong. Bohong, saya tersenyum. Pak Hendarto, silakan. Dari kerumunan tamu, seorang pria tua melangkah maju. Notaris Hendarto. Ia membawa map berisi dokumen asli. Saya Hendarto, notaris yang menangani seluruh aset almarhum Bapak Surya Dharma, ayah dari Ibu Saraswati, katanya dengan suara berwibawa. Saya bersaksi bahwa seluruh dokumen yang ditunjukkan Ibu Sarah adalah sah dan asli. Ibu Saraswati adalah pemegang saham mayoritas Andika Group secara hukum. Bu Wulandari terhuyung. Ia mencengkeram lengan kursi terdekat agar tidak jatuh. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Kamu cuma menantu miskin, kamu tidak punya apa-apa. Saya memang tidak pernah memamerkannya. Bu, kata saya, tenang, karena ayah saya mengajarkan. Kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, cukup digunakan di saat yang tepat. Dan malam ini,
adalah saat yang tepat. Saya berbalik ke arah para tamu, lalu saya membuka map ketiga. Tapi itu belum semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang lebih serius dari soal kepemilikan. Saya mengeluarkan setumpuk dokumen, bukti mutasi rekening, foto nota, catatan transfer selama 6 bulan terakhir. Direktur Andika Group, Mas Galang, telah mentransfer dana perusahaan dalam jumlah besar ke rekening pribadi seorang perempuan bernama Renata. Mobil mewah, apartemen, perhiasan. Semua dibeli dengan uang perusahaan. Uang yang secara hukum adalah milik saya. Wajah Mas Galang berubah putih seperti kertas. Renata yang tadi tersenyum, kini membeku. Tangannya berhenti mengelus perut. Dan ini, saya angkat dokumen berikutnya. Adalah catatan penggunaan kartu kredit perusahaan oleh Bu Wulandari untuk perjalanan ke luar negeri. Tas mewah dan perhiasan. Semuanya dari kas perusahaan, tanpa izin pemegang saham. Para tamu, yang sebagian adalah relasi bisnis dan orang-orang berpengaruh, mulai memandang keluarga Wulandari dengan tatapan berbeda, tatapan jijik. Beberapa pengusaha tampak mencatat sesuatu di ponsel mereka. Penggelapan dana perusahaan, kata saya. Suara saya kini dingin dan tajam. Itu bukan urusan keluarga. Itu adalah tindak pidana. Saat itulah, pintu utama ruangan terbuka. Pak Bramantio, pengacara saya, masuk bersama beberapa orang. Dan di belakang mereka, 2 orang petugas dari pihak berwenang. Ruangan langsung senyap. Para tamu mundur memberi jalan. Bu Sarah, kata Pak Bramantio, semua laporan sudah kami masukkan. Bukti-bukti penggelapan dana sudah lengkap. Pihak berwenang siap menindaklanjuti. Bu Wulandari menjerit. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah saya. Ini perusahaan keluarga saya. Ini bukan lagi perusahaan ibu, kata saya. Dan rumah ini. Silahkan periksa sertifikatnya. Bu, rumah ini termasuk dalam aset yang berpindah tangan ketika saya menyelamatkan perusahaan 5 tahun lalu. Rumah ini juga atas nama saya. Kaki Bu Wulandari lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Perempuan yang dulu melempar piring ke wajah saya, kini bersujud lemah di hadapan saya. Di tengah pesta yang ia siapkan untuk mempermalukan saya, Mas Galang berlari mendekat. Ia berlutut di depan saya. Lelaki yang dulu membuang muka, kini menatap saya dengan air mata. Sarah, maafkan saya. Saya hilaf. Saya akan memperbaiki semuanya. Tolong jangan lakukan ini. Kita keluarga. Sarah, saya menatapnya. Lelaki yang 5 tahun lalu berjanji melindungi saya di hadapan makam ayah saya. Lelaki yang membiarkan ibunya melempar makanan ke wajah saya. Keluarga. Saya mengulang kata itu pelan. Mas, keluarga tidak menyuruh istrinya makan sisa di lantai. Keluarga tidak membawa perempuan lain ke rumah dan menyebutnya calon pewaris. Keluarga tidak mencuri dari orang yang menyelamatkan hidupnya. Saya melangkah mundur, menjauh dari uluran tangannya. Kamu memilih Renata. Kamu memilih ibumu. Kamu memilih harta yang ternyata bukan milikmu. Sekarang, terima konsekuensinya. Renata mulai panik. Ia mencengkeram lengan Mas Galang. Galang, ngapain kamu berlutut sama dia? Bukannya kamu bilang dia nggak punya apa-apa? Bukannya kamu janji semua harta ini buat anak kita? Dan di sanalah topeng terakhir terbuka. Di depan semua tamu, Renata sendiri yang membongkar rencana mereka. Bahwa sejak awal semuanya tentang harta. Bahwa pernikahan, kehamilan, semua hanya alat untuk merebut kekayaan yang ternyata milik saya. Para tamu menggeleng. Beberapa keluarga besar Wulandari yang tadinya mendukung, kini menatap Bu Wulandari dan Renata dengan malu. Petugas mulai mendekati Mas Galang. Salah satunya berkata, Saudara Galang, Anda kami minta ikut untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Renata, yang melihat kekasihnya digiring, justru mundur menjauh. Itu
Itu bukan urusan saya. Saya tidak tahu apa-apa soal uang itu. Galang yang melakukan semuanya. Saya hampir tertawa melihatnya. Perempuan yang tadi mengelus perut dengan bangga, kini mengkhianati lelaki yang ia rebut demi menyelamatkan diri sendiri. Itulah wajah asli mereka. Tanpa harta, mereka bukan apa-apa. Bahkan tidak punya kesetiaan satu sama lain. Bu Wulandari masih terduduk di lantai. Tapi tiba-tiba ia mengangkat kepala dan menunjuk surat yang tadi saya tanda tangani. Tapi kamu sudah tanda tangan. Kamu menandatangani surat pelepasan harta. Itu sah. Hitam di atas putih. Kamu sudah melepaskan semuanya. Untuk pertama kalinya malam itu. Ia tersenyum lagi. Senyum putus asa, orang yang mencari celah terakhir. Saya menatapnya dengan tenang. Lalu saya berkata, silakan ambil surat itu. Bu, bacakan keras-keras di hadapan para tamu. Pak Bramantio melangkah maju mengambil surat itu. Ia membaca isinya, lalu tersenyum tipis. Bu Wulandari, kata Pak Bramantio, surat pelepasan harta ini memang ditandatangani oleh Ibu Sarah. Tetapi surat ini melepaskan hak atas harta keluarga Wulandari. Sementara seluruh aset yang kita bicarakan malam ini, perusahaan, rumah, rekening. Secara hukum, bukan lagi harta keluarga Wulandari. Semua itu sudah menjadi milik pribadi Ibu Saraswati sejak 5 tahun lalu. Dengan kata lain, surat ini melepaskan sesuatu yang memang sudah tidak Anda miliki. Ruangan terdiam. Lalu seseorang di antara para tamu menahan tawa. Saya menjelaskan dengan tenang. Saya memang menandatanganinya. Bu, karena saya tahu surat itu tidak akan mengambil apapun dari saya. Justru sebaliknya, tanda tangan itu adalah bukti bahwa ibu secara sadar mencoba memaksa saya melepaskan harta yang ibu kira milik ibu. Bukti pemaksaan di atas materai. Pak Bramantio bahkan berterima kasih atas dokumen tambahan ini. Wajah Bu Wulandari hancur total. Senjata yang ia siapkan untuk menghancurkan saya ternyata menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Saya berdiri tegak di tengah ruangan, di hadapan keluarga besar yang dulu memandang rendah saya, di hadapan relasi bisnis yang dulu memuji Mas Galang. Malam itu, mereka semua menyaksikan siapa saya sebenarnya. Mulai malam ini, kata saya dengan suara jernih, Andika Group berada di bawah kepemilikan dan kendali penuh saya, Bu Wulandari. Anda dan keluarga Anda memiliki waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah ini. Karena rumah ini, seperti semua yang lain, adalah milik saya. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang berani. Petugas menggiring Mas Galang keluar untuk pemeriksaan. Ia menoleh ke arah saya untuk terakhir kalinya. Mulutnya bergerak tanpa suara, seolah ingin mengucapkan maaf sekali lagi. Saya tidak membalasnya. Beberapa kata maaf datang terlalu terlambat. Ketika kerusakan sudah tak bisa diperbaiki. Renata, dengan perut yang membuncit, mencoba menyelinap keluar dari pintu samping. Tapi beberapa anggota keluarga besar menahannya. Status yang ia banggakan, calon pewaris keluarga, lenyap dalam semalam. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan hamil, tanpa rumah, tanpa harta, dan tanpa lelaki yang dulu menjanjikannya segalanya. Saya berjalan keluar dari ruang pesta itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kemewahan yang dulu dibangun di atas penghinaan terhadap diri saya, kini runtuh menjadi puing-puing. Saya berhenti sejenak di pintu. Saya menoleh ke arah ruang makan, tempat di mana 3 hari lalu, sebuah piring dilempar ke wajah saya. Saya teringat semua malam ketika saya menelan air mata di kamar pembantu yang sempit. Semua pagi ketika saya bangun pukul 4 untuk melayani orang-orang yang membenci saya. Lalu, saya teringat pesan ayah saya. Kamu bukan perempuan lemah, kamu anak ayah. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya. Senyum itu bukan untuk menyembunyikan apapun. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Banyak hal berubah. Andika Group kini sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Saya tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang. Saya duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik saya sejak lama. Bukan kursi direktur yang dipajang untuk kamera, melainkan kursi seorang pemilik yang benar-benar memimpin. Karyawan yang dulu takut menyapa saya, kini bekerja dengan tenang. Perusahaan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya karena
untuk pertama kalinya. Perusahaan ini dipimpin oleh orang yang benar-benar memahaminya. Orang yang membangunnya dengan keringat, bukan mewarisinya dengan kesombongan. Saya menjual rumah 3 lantai di Pondok Indah itu. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Saya membeli rumah baru yang lebih sederhana, tapi terasa jauh lebih hangat. Sebuah rumah tanpa marmer dingin dan tanpa bayangan orang-orang yang membenci saya. Bagaimana dengan mereka? Mas Galang menjalani proses hukum atas penggelapan dana perusahaan karena bukti yang sangat lengkap. Ia tidak bisa mengelak. Lelaki yang dulu duduk megah di kursi direktur, kini harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Saya dengar, di tengah masa sulitnya, tidak ada satupun perempuan yang menjanjikan cinta itu datang menengoknya. Bu Wulandari kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, gaya hidup mewah, dan harga diri yang ia bangun di atas penghinaan terhadap orang lain. Ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bersama beberapa kerabat yang masih mau menampungnya. Kabarnya, ia sering menangis menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan seperti maaf sering datang ketika semuanya sudah terlambat. Dan Renata, perempuan yang dulu mengelus perutnya dengan bangga sambil menyebut dirinya calon pewaris. Ia menghilang ketika harta yang ia incar lenyap, ketika lelaki yang ia rebut jatuh. Ia pun pergi tanpa menoleh. Ia mencari mangsa baru di tempat lain. Karena bagi perempuan seperti itu, cinta tidak pernah ada. Yang ada hanya hitungan untung dan rugi. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan meracuni diri saya sendiri. Saya memilih melepaskan, membiarkan karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Saya membuka kotak peninggalan ayah saya yang berhasil saya selamatkan dari api. Saya mengeluarkan foto beliau dan surat terakhir yang beliau tulis. Saya membaca ulang kalimat itu. Jangan pernah biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu anak ayah. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Air mata seorang anak yang akhirnya bisa berkata, "Ayah, Sarah sudah menjaga harga diri kita. Sarah tidak mengecewakan ayah." Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diinjak di rumah sendiri, dihina karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa, dipaksa diam demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan dan kesabaran bukanlah kelemahan. Tapi jangan pernah biarkan kesabaranmu disalahartikan sebagai izin untuk diinjak. Ada batas antara mengalah dan kehilangan harga diri. Dan ketika batas itu dilewati, kamu berhak berdiri tegak membela dirimu sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang merasa tidak punya apa-apa, padahal mereka memiliki kekuatan yang belum mereka sadari. Kekuatan itu bukan selalu soal harta. Kadang ia berupa kecerdasan, ketekunan, atau keberanian untuk berkata cukup. Ada juga banyak suami seperti Mas Galang, lelaki yang membiarkan ibunya menginjak istrinya, lalu menukar kesetiaan dengan godaan sesaat. Mereka sering baru menyesal ketika telah kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa rumah tangga anaknya dibangun bukan hanya oleh darah daging, tetapi juga oleh perempuan yang datang dengan ketulusan. Dan ketika ketulusan itu diinjak, yang runtuh bukan hanya satu rumah tangga, melainkan seluruh keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk diam dan terus diinjak, atau memilih untuk berdiri dan membela diri, memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membiarkan kebenaran dan keadilan yang berbicara. Saya memilih untuk berdiri, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan bukti, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kepada kalian yang sedang berjuang dalam diam, percayalah, kesabaran kalian tidak akan sia-sia. Suatu hari, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan ketika hari itu tiba, berdirilah dengan tegar. Karena kalian, sama seperti saya, jauh lebih kuat
dari yang kalian kira. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.